Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di pagi yang cerah ini dalam acara renungan di bawah naungan Al-Quran bersama Ustaz Husain Alatas dan juga Ustadz Isa Al-Kaf. Alhamdulillah sudah ada di studio 2 Gedung Rasil, Jalan Masjid Silaturahim 36 Kalimanggis, Cibubur. Di sini juga ada Neza yang megang switcher dan kamera, juga ada Fitri dan Dinda. Alhamdulillah ikut menyemarakan suasana pagi hari ini. Pagi ini kita akan mengambil tema bagaimana seharusnya lembaga kemanusiaan mengatur dana umat. Mungkin kira-kira begitu. Bagaimana seharusnya lembaga kemanusiaan mengatur dana umat. Nanti akan dibahas oleh Ustaz Husain dan juga Ustaz Isa. Assalamualaikum Ustaz Husain, Ustaz Isa. Baik, kita mulai acara ini kan membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, kita sudah baca Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita dalam memahami apa-apa yang diuraikan oleh guru-guru kita dan akan memberi kita kebaikan. Baik, sebagai pengantar Ustaz Isa, tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Makasih banyak Kang Krisna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Beralih sekilas dari tema besar kita kemarin tentang bagaimana kita mengungkapkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini karena banyak pemberitaan, banyak media memberitakan tentang lembaga kemanusiaan yang diduga terlalu banyak mengambil dana umat untuk kepentingan pengelolanya, timbul pertanyaan, Ustaz, bagaimana seharusnya lembaga kemanusiaan itu dalam mengelola dana umat? Apakah dia punya hak untuk mengambil sebagian untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari? Karena tidak bisa dipungkiri mereka yang bekerja di situ ya menaruh seluruh waktunya di situ, dan dia punya kebutuhan, punya keluarga, punya punya kebutuhan untuk hidup, punya kebutuhan untuk makan. Apa batas-batas yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka yang bekerja di bidang-bidang seperti ini? Apakah pantas jika mereka mengambil keuntungan dari hal ini, Ustaz? Kita sama-sama tahu bersama bahwa orang yang membantu orang lain memang derajatnya mulia sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam satu riwayat bersabda, khairun nas anfa'um linnas, sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat buat orang lain. Juga pahala idkhalus surur, bahkan jangankan membantu, memasukkan kebahagiaan di dalam hati manusia aja, pahalanya luar biasa. Tapi masalah tadi, pantaskah kita mengambil keuntungan dari bidang-bidang seperti ini, bidang-bidang kemanusiaan, bidang-bidang yang berkaitan dengan pengumpulan dana umat, pengumpulan dana masyarakat secara umum? Bagaimana bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala? Syukran, jazakumullah khairan. Tafadhal Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma atina min indika rahmah wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Allahumma ihdina subulas salam wa akhrijna minadh dhulumati ilan nur wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma akhlis niyatina wa taqabbal a'malana wanfa'na bima 'allamtana wanfa'il ummah ya rabbana bima 'alimna waj'alna hudatan muhtadin wa la taj'alna dhallina mudallina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ikhwan akhwat pendengar pemirsa Radio TV Silaturahim yang dirahmati Allah. Ustadz Isa bin Ahmad Taufik, Ustadz Muhammad Krisna bin Muhammad Ishaq, Neza, seluruh kerabat kerja di studio, seluruh keluarga Radio Silaturahim. Itu pula akhwat kita yang sedang magang, seluruh kaum muslimin dan muslimat, begitu pula saudara-saudari kita yang berasal dari ayah ibu yang sama. Semoga Allah Subhanahu wa taala membantu kita dalam menjalani ujian pada kehidupan dunia ini agar dapat lulus sesuai dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, jauh dari kemaksiatan, penyimpangan dan perbuatan-perbuatan yang akan menjerumuskan kita ke dalam murka Allah Subhanahu wa taala wal iyad billah. Assalamualaikum alaikum jami'an wa rahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah sekalipun menzalimi hamba-hambanya. Semua orang yang berjuang, Allah Subhanahu wa taala janjikan bagi mereka ganjarannya. Dan Allah selalu ingatkan kita untuk tidak terpaku, tidak fokus perhatian kita terhadap kehidupan dunia, tapi memfokuskan perhatian kita menuju kehidupan akhir. Dunia hanya merupakan ladang, merupakan jalan dan sarana kita menuju ke sana. Orang yang menghabiskan pikirannya, waktunya, perasaannya, angan-angan dan harapannya dalam kehidupan dunia, niscaya mereka tidak akan menemukan jalan mereka menuju tujuan hidup mereka. Oleh karena itu Allah berfirman, untuk setiap mukmin, wabtaghi fima atakallahu darul akhir. Pergunakan, tuntutlah dengan apa saja yang Allah berikan pada kamu, baik itu ilmu, harta, jabatan. Gunakan semua ini untuk apa? Mempersiapkan bekalmu bagi hari akhirat. Di saat pandangan kita tertuju pada hari akhir, maka apa yang kita pegang saat ini niscaya akan apa? Akan mengarah menuju ke sana. Tapi di saat dunia menjadi tujuan kita, maka amal-amal akhirat kita, ibadah kita, ilmu kita akan mengarahkan kita menuju tujuan duniawi kita. Oleh karena itu beda antara seorang mukmin yang bersiap-siap untuk menyongsong hari akhirat dengan seorang yang mengaku sebagai seorang muslim tapi perhatiannya tertuju pada kehidupan dunia. Jadi pergunakan, tuntutlah dengan apa saja yang Allah berikan padamu untuk membangun akhiratmu. Tapi kita sebagai manusia kan punya kebutuhan. Makan, minum, berpakaian, tempat kediaman, kendaraan, ini merupakan kebutuhan yang kita butuhkan. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kau lupakan bahagian dari duniamu. Tapi selebihnya gunakan untuk akhirat. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah engkau sebagaimana Allah telah melimpahkan kebaikan di atas dirimu. Wala tabghil fasada fil ard. Jangan kamu gunakan apa yang Allah berikan pada kamu untuk melakukan kerusakan di muka bumi. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.
Nah, di saat perhatian kita tertuju pada Allah pada hari akhir, niscaya apa? Kita akan berpikir untuk mempersembahkan yang kita cintai dalam kehidupan dunia ini untuk Allah dan hari akhir. Karena Allah berfirman, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sekali-kali engkau tidak akan meraih albir, puncak dari kebajikan, kecuali kalau kalian mau menginfakkan apa yang kalian cintai. Maka gak heran Nabi Ibrahim mempersembahkan putranya yang dicintai untuk Allah. Ketika Allah perintahkan untuk meninggalkan mereka di padang yang tak bertuan, dia tidak ragu-ragu. Kenapa? Karena dia menginginkan Allah dan apa yang di sisi Allah. Sang anak pun dengan penuh keikhlasan menerima itu. Karena dia tahu ayahnya bukan melakukan karena kebencian, bukan karena mementingkan diri sendiri, tapi ayahnya mengutamakan untuk dia dan keluarganya apa yang Allah Subhanahu wa taala sediakan di hari akhir. Sebagai contoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki seorang putri yang amat dicintai, itu Fatimah, yang dikenal dengan julukan Ummu Abiha, ibu dari ayahnya. Kenapa? Karena dia yang merawat ayahnya. Setiap kali Nabi meninggalkan kota Madinah, rumah terakhir yang ditinggalkan rumah Sayyidah Fatimah. Pulang dari luar, rumah pertama yang dikunjungi rumah Sayyidah Fatimah. Bila Sayyidah Fatimah datang, Rasulullah bangun dari tempat duduknya, dikecup keningnya, didudukkan di tempat duduknya. Itu menggambarkan bagaimana kecintaan Rasul pada Fatimah. Pada saat Rasulullah mau meninggal dunia, dia membisikkan kepada putrinya bahwa saya akan memenuhi panggilan Allah. Sayyidah Fatimah menangis. Kemudian dia membisikkan lagi dengan bisikannya, beliau tertawa. Sebelum Sayyidah Fatimah meninggal dunia, ditanya, apa yang membuat kamu menangis pada bisikan pertama? Apa yang membuat kamu tertawa pada bisikan yang kedua? Dijawab oleh Sayyidah Fatimah. Yang pertama, beliau mengatakan bahwa saya akan pergi, berpisah meninggalkan dunia. Saya menangis. Kemudian dia berbisik, engkau keluargaku yang pertama-tama akan menyusul aku. Sayyidah Fatimah tertawa, padahal dia punya suami, punya anak. Tapi bagaimana kecintaannya pada sang ayah, ya? Membuat dia tersenyum ketika dia akan menyusul ayahnya yang tercepat. Ini dalam beberapa bulan beliau berangkat berkumpul bersama sang ayah. Nah, ini menggambarkan bagaimana cinta seorang ayah pada putrinya dan cinta seorang putri pada ayahnya. Tapi apakah Rasulullah memanjakan Sayyidah Fatimah? Tidak. Sayyidina Ali terkadang untuk mencari nafkah dia bekerja di pasar. Apa yang bisa dikerjakan? Dia berdagang apa yang bisa didagangkan. Selebih dipergunakan untuk berjihad, berdakwah di jalan Allah. Dia pulang ke rumah menyaksikan putri Rasulullah, istrinya, menggiling gandum, membuat roti, juga memasak berhadapan langsung dengan apa? Dengan kayu yang berasap. Hingga masih muda, tubuhnya apa? Agak membungkuk. Sayyidina Ali bersedih melihat putrinya. Melihat putri Rasulullah, itu istrinya. Datang kepada Rasul. Waktu menjumpai Rasul, beliau tidak tahan untuk mengungkapkan apa yang di hatinya. Karena Rasulullah SAW juga hidup tanpa ada pelayan pembantu yang membantunya. Bahkan terkadang jarang asap yang apa? Yang keluar dari rumah Rasulullah karena jarang mereka memasak. Ini Rasulullah SAW. Begitu pula sang putri dan sang menantu. Akhirnya Imam Ali kembali tidak melanjutkan. Nggak lama Rasulullah datang ke tempat Ali, sang mantu bertanya, apa yang kamu ingin ucapkan dan sampaikan? Dia mengatakan, ya Rasulullah, Fatimah putrimu bekerja keras, mengurus anak, mengurus rumahnya. Saya merasa prihatin, apa bisa kamu berikan seorang pembantu pelayan buat dirinya? Rasul tertawa. Rasul menghampiri putrinya, mau tidak wahai Fatimah, saya tunjukkan kamu yang lebih baik dari seorang pembantu. Dia mengatakan, naam ya abata. Rasulullah mengatakan, kalau kamu ya akan tidur, baca subhanallah sebanyak 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Begitu pula Allahu Akbar. Baca ini akan menggantikan betul-betul apa?
pembantu jauh lebih baik. Jadi bukan memberikan pembantu, tapi memberikan doa. Kalau Anas bin Malik apa dia fungsinya? Anas bin Malik pembantu Rasulullah, artinya seseorang yang bukan berarti karena dia bermain-main di saat Rasulullah panggil datang, tapi bukan melayani Rasul dalam arti seperti seorang pembantu, bukan. Satu hari Sayyidah Fatimah sedang merintih. Karena apa? Karena lapar. Rasulullah datang menghibur putrinya sambil mengusap perutnya, mendoakan dirinya, ya, menghibur sang putri. Disuruh bersabar. Allah kasih dengan doanya hilang rasa lapar. Artinya Rasul memberikan contoh bagaimana kehidupan seorang pemimpin padahal harta umat di tangannya. Sampai terhadap putrinya. Ini yang kita tidak lakukan. Kita berikan kemanjaan secara berlebihan untuk anak keluarga kita. Tidak mendidik mereka untuk mengutamakan yang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada saat kita diberikan amanat, baik itu merawat anak yatim, mengurus urusan umat, dengan sendirinya jangan kita menganggap aset harta yang di tangan kita merupakan milik kita. Kita menjaga amanat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepercayaan umat dengan sebaik-baiknya. Hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, memberikan peringatan pada orang-orang yang mengasuh anak yatim. Wa man kana ghaniyan falyasta'fif. Yang menjadi pengasuh anak yatim, baik paman atau orang lain, kalau dia dipercayakan harta anak yatim, kalau dia kaya, dia nggak perlu makan atau mencubit harta anak yatim tersebut. Wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Tapi kalau dia fakir, dia butuh, dia merawat anak ini dengan baik, memberikan pendidikan yang baik, dia makan seperlunya, bukan mumpung-mumpung. Hingga Allah mengatakan wa ta'kuluha trafal wa bidaran. Jangan kamu makan berlebih-lebihan dan mumpung mereka belum dewasa, kalian punya kesempatan untuk mempergunakan harta mereka. Wala ta'kuluha israfan wa bidaran an yakbar. Begitu juga amanat yang Allah berikan, amanat pada kita. Umat yang mempercayakan harta mereka karena mereka ingin berkontribusi dalam perjuangan demi kemanusiaan, kita harus betul-betul menjaga amanat tersebut. Kalau seandainya yang bekerja orang yang tidak mampu, diberikan untuk kebutuhan dia, makan, kebutuhan hidup. Demikian pula kendaraan yang layak buat dirinya untuk bekerja. Tapi kalau dia mampu, seharusnya dia tidak mengambil. Tapi dengan kemampuan dia, dengan skill dia bisa berkontribusi untuk perjuangan tersebut. Nah, Allah sebutkan bagaimana dana infak ini, Allah jatahkan sebahagiannya buat mereka. Dalam suratul Baqarah, kalau tadi ayat 6 suratul Nisa, dalam suratul Baqarah Allah Subhanahu wa Ta'ala pada ayat 273, setelah Allah menjelaskan tentang anjuran untuk berinfak bagi mereka yang berinfak baik yang wajib maupun yang tidak wajib, lil fuqara'il ladzina uhsiru fi sabilillah la yastati'una darban fil ardi yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa. Ada jatah yang Allah sediakan dari dana infak baik yang wajib maupun yang tidak wajib untuk orang-orang yang fakir. Maksudnya fakir yang butuh. Baik usaha mereka tidak mencukupi, ya, atau mereka tidak punya usaha sama sekali. Jadi Allah sediakan jatah lil fuqara'il ladzina uhsiru fi sabilillah, bagi kaum fakir yang tertahan di jalan Allah, tidak bisa berusaha atau ada sedikit usaha tapi tidak mencukupi. Sedangkan kesibukan dia berjalan di jalan Allah. La yastati'una darban fil ard, mereka tidak mampu untuk berusaha. Orang-orang yang bodoh beranggapan mereka orang-orang yang cukup kaya karena mereka bukan orang yang suka meminta. Yahsabuhumul jahilu minat ta'affuf, karena mereka menjaga keapikan diri mereka. Simahum ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhaf. Kamu bisa lihat dari tanda-tanda mereka, orang-orang yang tidak suka meminta, apalagi memaksa pada orang lain. Nah, orang seperti ini yang berjuang di jalan Allah, baik itu ulama yang berdakwah, baik itu para dokter yang mengabdi untuk kemanusiaan. Dalam perjalanan mereka kan mereka butuh dana. Kalau mereka orang-orang tidak mampu, maka diberikan untuk kebutuhan mereka dan keluarga yang ditinggalkan. Tapi kalau mereka orang mampu, ya, kenapa tidak dijadikan
perjuangan mereka sebagai kontribusi mereka di jalan Allah. Seperti yang dilakukan para nabi, para sahabat, dan keluarga nabi. Nah, saya ambil contoh sederhana buat kita semua. Kita punya lembaga kemanusiaan, Mercy. Mercy memiliki aset yang cukup banyak, tapi bukan aset milik orang-orang yang bekerja berjuang di Mercy, tapi aset ini milik Allah, ya, karena diamanatkan oleh umat. Dulu mereka memberikan bantuan buat masyarakat yang bertikai di Ambon, di Tual. Bahkan orang di luar Islam juga diperlakukan dengan sama. Mereka pernah memberikan bantuan di Afghanistan, di Irak, di Gaza. Sampai sekarang bahkan membangun rumah sakit di Gaza. Coba tanyakan, para dokter yang berjuang itu menerima nggak upah atau gaji? Sepeser pun mereka tidak terima upah. Kalau tiket keberangkatan menuju arena perjuangan memang ditanggung oleh Mercy. Tetapi untuk kebutuhan mereka, mereka tidak menerima gaji. Malah dokter tersebut berkontribusi memberikan uang mereka, di samping mereka juga berjalan berangkat menuju daerah-daerah yang rawan yang membutuhkan bantuan, diantaranya berangkat ke Myanmar. Para pelopornya Dr. Yose, Dr. Yogi, Dr. Ben, dan lain sebagainya, ini merupakan kebanggaan di tengah-tengah kita, ya, dan kita ungkapkan rasa syukur yang tak terhingga. Di mana Allah berikan kepercayaan pada mereka, begitu pula umat juga mempercayakan mereka. Kira-kira berapa uang yang dikeluarkan untuk gaji karyawannya? Kalau karyawan tiap saat yang bekerja, mereka orang-orang yang tidak mampu. Yang diberikan untuk mereka, 10 karyawan tidak sampai 50 juta. Tidak sampai 50 juta. 50 juta. Ada yang dapat 3 juta, ada yang dapat lebih dari itu, ya. Tergantung peran mereka. Jadi tidak sampai 50 juta. Untuk 10 karyawan yang bekerja siang dan malam, apalagi pada saat-saat mereka dibutuhkan. Gaji yang mereka terima sebetulnya tidak mencukupi. Karena apa? Karena mereka tidak ingin sama sekali mengambil dana yang dipercayakan oleh umat. Sampai dalam acara rapat, makan-makan yang disediakan, bukan dari dana itu. Mereka mengeluarkan uang untuk kebutuhan makan mereka. Para dokter kumpul rapat Mercy, ini kan berkaitan dengan Mercy, tapi mereka makan dari dana yang dikeluarkan oleh mereka. Sampai sekarang karyawan-karyawan tersebut yang bekerja cukup lama masih banyak yang belum memiliki rumah. Nah, ini menjadi tanggung jawab kita semua untuk peduli terhadap mereka-mereka yang berjuang, yang tertahan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dulu mendirikan Yayasan Rahmatan Lil Alamin di wilayah Cawang. Kita para pendiri, ya, bahkan sebagian yang bekerja untuk yayasan tersebut tidak mengambil sepeser pun dari apa? Dari apa yang dihasilkan yayasan. Kita ingat dulu bersama Bapak Munif Khatib almarhum. Kita mendirikan lembaga pendidikan bahasa Inggris sama komputer. Mengambil biaya dari mereka-mereka yang mampu. Lalu keuntungannya diberikan beasiswa untuk mereka-mereka yang tidak mampu. Walaupun tidak menghasilkan uang untuk yayasan, tapi menghasilkan anak-anak didik, ya, yang belajar sebagai bekal mereka untuk dapat bersaing di tengah-tengah era dan tantangan yang begitu besar. Adapun yang diambil Pak Munif untuk kebutuhan dia nggak seberapa, paling hanya kebutuhan untuk makan ala kadarnya. Rumah ngontrak di tempat yang kecil, ya, untuk kebutuhan makan. Dan pada saat itu mereka masih pemuda-pemuda yang belum memiliki usaha apa-apa. Pada saat kita kecil, kita sekolah di wilayah Sukabumi. Setelah tamat SD, kita belajar di kampung, di pedalaman, masih belum terdapat lampu. Guru-guru yang mengajarkan kita tidak terima gaji yang layak. Sedangkan sebagian besar murid, ya, hampir dikatakan yang mampu masih terkadang nunggak, apalagi yang tidak mampu. Jadi pendiri sekolah tersebut mencari dana untuk menghidupkan mereka-mereka yang tidak mampu, yang tidak orang tua mereka tidak memiliki kemampuan untuk membiayai mereka. Sedangkan guru-guru yang mengajar ini bukan hanya mengajar. Pada waktu kosong mereka pergi ke gunung mikul kayu. Tengah malam, jam 12 malam sudah masak untuk anak-anak santri.
Sebelum subuh mereka bangunkan anak santri. Pada saat subuh mereka bangunkan untuk ke masjid, mengaji. Pada saat sarapan mereka yang menyediakan sarapan. Kemudian setelah itu sekolah mereka mengajari sekolah. Termasuk saya belajar sama mereka. Hidup betul-betul amat sederhana. Yang mereka terima setiap bulan hanya Rp1.000 pada saat itu, hanya untuk beli odol, beli sabun, untuk kebutuhan-kebutuhan ini. Makan mereka pun bersama istrinya, makan bersama-sama makan para santri. Istri juga bekerja memasak di dapur. Tapi kita perhatikan mereka tidak mengeluh. Mereka berjuang dengan penuh semangat. Termasuk diantaranya Ustaz Syadiri yang sering kemari, merupakan orang ya, yang bekerja di pesantren. Allah kasih alhamdulillah anaknya 13 kalau nggak salah. Sebagian besar belajar di luar negeri, padahal kerjaan dia hanya mengajar Al-Quran. Jadi kebahagiaan kita pada saat kita bisa mengabdi di satu tempat untuk Allah Ta'ala, kita nggak berpikir untuk berapa yang saya bakal terima. Tapi kita berpikir untuk berkontribusi memberi. Berapa yang kita berikan. Berapa yang bisa kita berikan. Karena ini yang menjadi bekal untuk hari akhir kita. Adapun rezeki, alhamdulillah, innallaha yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Begitu juga para ulama, para ustadz yang menyampaikan dakwah Allah Subhanahu wa taala. Kan dia menyampaikan pesan Allah. Nabi mengumumkan, "Qul la as'alukum alaihi ajran in ajriya illa 'ala Allah." Katakan, saya nggak minta upah dari kalian, nggak memberatkan kalian. Upah saya pada Allah, karena Allah yang mempekerjakan saya. Nah, pada saat mereka berdakwah, kalau mereka orang-orang mampu, seharusnya mereka nggak berpikir untuk menerima apa? Imbalan. Malah kalau perlu, mereka ikut berkontribusi. Tapi kalau mereka nggak mampu, falyakul bil ma'ruf. Mereka ambil untuk kebutuhan mereka, selebihnya mereka infakkan di jalan Allah. Jangan ulama menimbun, menabung, ya, sedangkan umat diperintahkan untuk berinfak dan bersedekah. Oleh karena itu perlu kita meluruskan niat kita, menghadapkan wajah kita dengan tulus ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin ulama-ulama kita seperti para sahabat Rasul, para keluarga Rasul. Mereka berjuang, mereka menginfakkan harta mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka memberikan bantuan pada orang-orang yang berdakwah, yang berjuang, yang tidak punya kemampuan, bahkan ada yang memberikan rumah buat mereka, menyediakan juga kendaraan buat mereka, dalam rangka memberikan dukungan perjuangan. Saya teringat kepada Imam Al-Hasan Al-Banna. Dia tadinya seorang guru yang bekerja, tapi karena waktu keliling dan berdakwah yang cukup padat, pekerjaan ditinggalkan. Hingga para jamaahnya bertanya kepada sang guru, sang mursyid, ada unek-unek di hati kami yang kita ingin tanyakan. Dulu kamu sebagai seorang guru, kamu hidup dari gaji yang diberikan. Sekarang kamu meninggalkan pekerjaan kamu, gimana kamu hidup? Mereka bertanya dari mana mereka hidup. Imam Hasan Al-Banna mengatakan dulu yang mendukung Rasulullah sang istri Sayyidah Khadijah. Kalau saya yang mendukung saya, saudaranya Khadijah. Maksudnya iparnya. Iparnya yang laki-laki seorang kaya, yang mampu. Dia menganjurkan Imam Hasan Al-Banna untuk berhenti bekerja dan dia bilang, saya diberikan kekayaan, saya yang berkontribusi untuk mendukung kamu dalam perjuangan. Pahala dibagi bersama-sama. Kamu dengan dakwah kamu, ya, saya dengan harta yang saya Allah berikan pada saya. Jadi sepakat di antara keduanya. Ini berjuang, ya, yang ini memberikan dukungan. Kan indah sekali kan? Jadi wal mu'minun wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'din. Orang-orang yang beriman sebagian mereka menjadi wali sebahagian yang lain. Yang kaya menjadi wali yang miskin, yang berilmu menjadi wali dengan ilmunya bagi orang yang tidak tahu. Betul nggak? Yang kuat menjadi wali yang lemah. Baru perjuangan akan indah. Ini namanya menjalankan fardu kifayah. Semua orang menjalankan kewajibannya sesuai dengan potensinya masing-masing. Tapi kalau fardu kifayah yang diartikan sholat jenazah, mengantarkan jenazah, maka bangunan Islami dengan mudah akan runtuh. Fardu kifayah itu kewajiban yang Allah wajibkan pada setiap mukmin sesuai dengan potensi masing-masing. Yang kaya dengan kekayaannya, yang berilmu dengan ilmunya, yang kuat dengan kekuatannya, yang punya skill dengan skillnya. Jadi kita lihat pada masa dahulu kala mereka berjuang bukan hanya dengan harta mereka, tapi dengan jiwa mereka. Oleh karena itu Allah menyeru pada akhir surat As-Saff, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim.
Mau nggak kalian aku tunjukkan perdagangan yang akan menyelamatkan kalian dari azab Allah? Tu'minuna billahi wa rasulih. Yaitu dengan beriman pada Allah dan Rasulnya. Wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dan kalian berjuang dengan harta kalian dan jiwa kalian di jalan Allah untuk kesejahteraan umat, perbaikan mereka. Jihad di sini bukan hanya sebatas perang, hanya pada masa perang. Pada masa damai, kita berjuang dengan apa yang kita miliki untuk menegakkan keadilan, menyebarkan dakwah, mengembalikan umat kepada Allah, berbuat kebaikan, memberantas yang mungkar, menyampaikan ilmu kita. Berjuang dengan harta ya, kalian dan jiwa kalian di jalan Allah. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu akan lebih baik bagi kalian. Yang kalian keluarkan nggak seberapa, balasan yang kalian akan terima lebih baik daripada kehidupan dunia ini. Yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan ampuni semua dosa kalian. Wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar. Allah masukkan kalian ke taman-taman surga yang nggak bisa dibeli dengan uang, tapi dengan perjuangan di jalan Allah kalian bisa dapatkan. Wa masakin thayyibatan fi jannati adnin dzalikal fawzul azim. Dan tempat kediaman di taman surga yang indah permai, yang kekal dan abadi. Itulah keberuntungan yang amat besar. Ada lagi tambahan dari Allah. Wa ukhra tuhibbunaha nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'min. Ada lagi, kalau kalian lakukan hal ini, Allah akan berikan kalian apa? Kemenangan. Menguasai kota Mekah, menguasai juga bumi ini, ya. Membuka bumi yang tadi dalam kegelapan menjadi terang benderang, yang tadinya penuh kezaliman, kalian akan menegakkan keadilan. Yang tadinya bergelimangan kejahatan, kalian akan membawa yang ma'ruf dan rahmat di tengah-tengah mereka. Wa fathun qarib. Kemenangan, pertolongan dari Allah. Kemudian wa basyiril mu'min. Sampaikan kabar gembira ini untuk orang yang beriman. Setelah itu Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah. Wahai orang yang beriman, jadilah kalian sebagai ansar Allah. Allah nggak butuh bantuan kita. Maksudnya berjuang ya, untuk memperjuangkan kebenaran yang Allah perintahkan. Kalau lembaga keuangan di zaman Nabi seperti apa, Ustaz? Kita lihat lembaga keuangan pada zaman Nabi luar biasa ketatnya. Para khulafa yang bekerja siang malam, mereka tidak mengambil kecuali yang mereka butuhkan. Di saat mereka punya, mereka infakkan. Seperti kita lihat sahabat-sahabat, bagaimana mereka menginfakkan apa-apa yang mereka dapatkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka nggak ada yang bermewah-mewahan. Sampai ketika satu hari Aqil bin Abi Thalib datang kepada Ali bin Abi Thalib, sang kakak, minta bantuan. Dia matanya buta, rambutnya kusam, anak-anaknya pun demikian. Imam Ali mengatakan, tunggu sampai saya menerima dari Baitul Mal, saya akan berikan untuk kamu sebagian. Dia mengatakan bahwa ini kan harta di tangan kamu. Dia bilang, ini punya kaum muslimin, saya hanya penjaganya. Saya nggak punya hak untuk memberikan kamu. Akhirnya Aqil tetap meratap ke sana kemari. Sayyidina Ali ambil besi, dipanaskan, di api, kemudian didekatkan ke dirinya. Langsung Aqil bin Abi Thalib menjerit. Lalu Imam Ali mengatakan, fakirat ka ummuka ya Ali. Sungguh celaka kamu wahai Aqil. Kamu menjerit hanya berhadapan dengan api yang dinyalakan untuk bermain-main, lalu kamu ingin jerumuskan saya ke dalam api yang dinyalakan Allah karena kemurkaannya. Jadi kalau kita lihat bagaimana mereka ketat menjaga diri mereka. Jadi kita ingin betul-betul lembaga-lembaga kemanusiaan, ya. Lembaga-lembaga yang berjuang untuk mengulurkan bantuan mereka yang menghadapi bencana, yang mengalami kesulitan, baik pada saat damai, pada saat perang, atau terjadinya malapetaka, hendaknya mereka betul-betul menjaga amanat Allah. Jangan aji mumpung. Jangan aji mumpung. Yang kaya nggak usah mengambil dari sana. Sedangkan yang butuh mengambil hanya untuk kebutuhannya. Jadi gambar Allah, wa man kana ghaniyan falyastafif. Yang kaya hendaknya menjaga dirinya. Wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Tapi yang fakir dia mengambil hanya untuk kebutuhan dia. Wala ta'kuluha israfan wa bidaran an yakbaru. Jangan mumpung ini anak masih kecil-kecil, kamu makan buru-buru sebelum mereka dewasa. Tapi yang menyedihkan, banyak lembaga-lembaga kemanusiaan ya, yang berafiliasi ke Islam menyalahgunakan dana, memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi mereka, memperkaya diri. Akibatnya
kepercayaan umat akan hilang. Mereka mengatakan kami menginfakkan harta yang kami miliki, ya, bahkan yang dicintai dalam keadaan sulit sebagai kontribusi untuk umat, ternyata bukan sampai ke umat, ternyata untuk memperkaya mereka-mereka yang bekerja dalam bidang apa? Dalam bidang kemanusiaan tersebut. Dalam Islam ada nggak laporan keuangan harus diumumkan? Misalnya? Itu seharusnya laporan keuangan memang harus dilaporkan secara transparan. Kita lihat Sayyidina Ali selalu mengirimkan perintahnya kepada bawahannya untuk memberikan laporan. Karena kalau lepas dari kontrol, orang yang baik lama-lama apa? Suka lupa diri. Kitanya manusia. Kalau selalu merasakan pengawasan Allah, kita akan sadar. Nah, pada saat nggak ada pengawasan Allah di hati kita karena kita lupa, pengawasan manusia penting di sini. Oleh karena itu, kontrol harus dilaksanakan. Begitu juga Sayyidina Umar. Ketat terhadap bawahannya. Sampai ketika satu orang pulang dari jabatannya, kembali ke Madinah, di tengah jalan Sayyidina Umar perhatikan mereka sebelum sampai ke rumahnya. Begitu dihadang oleh Sayyidina Umar, yang pertama diperiksa hartanya. Kalau hartanya melebihi gaji yang diterima, diambil dimasukkan dalam Baitul Mal. Kenapa? Karena dia diutus untuk bekerja, menerima gaji, bukan untuk berdagang. Pada masa Abu Bakar juga kita saksikan gak ada hal-hal yang berlebih-lebihan. Jadi jangan umat berkontribusi dengan penuh mengharapkan ridha Allah agar uang mereka sampai kepada mereka-mereka yang membutuhkan. Sasaran umpamanya di Palestina, di Myanmar, atau di tengah-tengah masyarakat kita yang membutuhkan, tahu-tahu justru digunakan untuk memperkaya diri sebagian orang. Jadi kita harapkan mudah-mudahan kalau saat ini kesalahan yang tidak disengaja bisa diperbaiki, kita kembali pada Allah. Apa yang saya sampaikan bukan tujuannya untuk mencerca atau memojokkan atau menyakiti sebagian kalangan, tapi tujuannya untuk mengembalikan sikap perbuatan kita sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ini akan memberikan manfaat bagi kita semua. Insyaallah, jazakumullah khair Ustaz. Saya ingat perkata pidato Ustaz waktu di Insan Mandiri. Orang yang bergerak di bidang perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dibayar 10 juta, 20 juta, bahkan 100 juta aja nggak akan setara. Jadi jangan membatasi diri kita dengan apa nominal dengan uang. Jadi serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, balasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalas min haitsu la yahtasib. Betul. Oke. Oke, alhamdulillah Iwan Anwar telah kita dengarkan tadi penerangan mengenai bagaimana seharusnya lembaga kemanusiaan mengatur dana umat. Terima kasih Ustaz Hussein, Ustaz Isa. Oke, saya Muhammad Krishna, Neza, kemudian Yusuf Bangkit, dan Anis Muali mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.